Oke, kayak gini interiornya, bagian depannya didominasi warna abu-abu ya semua guys ya. Dari dashboard sampai dengan joknya abu-abu kayak gitu. Nah, atasnya juga sama. Nah, ini bagian jok belakang ini. Nah, kayak gitu. Ini row keduanya. Ini row ketiganya. Kayak gitu. Ya. Dan kisi-kisi AC sampai belakang tuh. Sampai row ketiga ada kisi-kisi AC sama ada lampu. Nice. Di baris kedua juga ada kisi-kisi AC di kiri dan di kanan. Jadi pendinginan AC bakal ngerataan di mobil ini nih. Nice banget. Untuk pintu samping belakang nih kayak gini ada kantong pintunya. Untuk tempat minumnya ada di sini juga bisa, dan kantong pintu di bawah juga bisa buat minum dan barang. Praktikal banget. Kalau depan kayak gini. Tuh. Nice ya. Oke guys, jadi ini dashboardnya Grandis GLS. Kayak gini dalamannya nih. Ini sama ownernya udah dimodifikasi. Lo lihat tuh di sebelah situ ada apa namanya, speaker. Tuh ya kelihatan ya. Ada speaker dan dashboardnya overall kayak gini dibentuknya nih. Khas banget sih menurut gua. Simple sih sebenarnya. Tuh kayak gitu. Ini dipasangin apa namanya layar tengah segala macam, dan gear levelernya itu ada di tengah sini. Jadi ngejangkaunya harusnya sih enak karena dari sini ke setir tuh deket jaraknya gitu. Kalau ada apa aja? Ada P, R, N, D, sama ada plus minusnya. Nih plus minusnya kalau lo mau lebih agresif nyetirnya. Turun ke tengah, di sini ada holder buat minuman. Kayaknya tambahan apa enggak nih ya. Ini charger segala macam. Rem tangannya masih rem tangan biasa kayak gini. Nah, kira-kira gitu nih dashboardnya. Nah, setirnya kayak gitu tuh guys sebenarnya tuh. Ini setirnya udah nggak ori ya. Setirnya itu dia udah pakai punyanya Outlander. Dan nggak ori juga tuh, ada pedal shifternya. Itu bukan bawaan Grandis nggak punya pedal shifter anyway. Nice. Oke, ini power backdoor kayak gini nih. Pencet, udah. Mantep. Ini bukan orinya ya, si Om Haryo-nya nambahin sendiri. Nah, lihat nih, ini bagian belakang kayak gini. Wow, udah pasangin subwoofer di belakang sama speaker tambahan. Dan bangku belakangnya ini bisa ngadep ke sini guys, cuman kayaknya nggak usah dipraktekin ya. Mungkin lo udah pada lihat juga di YouTube atau di internet. Jadi kalau suka mancing bisa lah. Nah, di belakang juga ada cup holder di situ. Ini mobil praktikal banget asli. Tuh, kiri kanan ada. Dan tengahnya sini nih bisa diturunin lagi nih. Buat apa namanya? Biar bisa bertiga duduk depan. Asli men, keren banget. Oh, kayak gitu. Sih ya. Jadi pengen gue. Interior kayaknya ada modif-modifan ya. Apaan ya, Tom? Audio kayaknya udah bahaya nih. Udah pasang kamera segala. Iya, kamera kita kanan kiri depan belakang sudah. Terus apa lagi ya? Setir itu bukan originalnya. Setir itu Outlander, expander. Expander ya? Setir expander, sudah cruise control, pedal shift. Pedal shift hidup, Tom? Hidup. Wah, gokil. Cruise controlnya juga hidup. Audio ya normal daily aja lah, 3-way sama subwoofer, power, prosesor. Daily-nya ngeri cuy. Normal daily. Head unit pakai apa tuh? Head unit MTEK. MTEK. Speakernya? Speaker 3-way-nya itu Venom. Wow. Masang di mana tuh? Ada di kawan juga, bukan GT Auto tapi nggak bisa mereka. GT Auto bukan buat audio ya? Bukan. Di temen ya? Berapaan tuh? Habis berapa tuh modif audio? Audio karena masih buat harian kita sekitar 9 apa 10 lah. Wow, mantep men. Gue pengen dengerin soundnya, cuman nanti kena hak cipta gue, masalah. Nggak bisa. Terus interior, jok segala macem, sama bagian-bagian pinggir-pinggir pintu tuh masih ori kan? Original semua. Masih rapi om? Ya, jok original semua, cuma ada tambahan power backdoor aja di belakang. Oke guys, kali ini alhamdulillah nih gue berkesempatan cobain nyetir Mitsubishi Grandis GLS keluaran 2005.
Bener ya, Om? Iya, bener. Woi, sebelahnya ada ownernya langsung nih, Om Haryo. Makasih banyak ya udah diizinin. Nih Om Haryo guys yang punya. Kita akan cobain gimana rasanya naik mobil ini. Oke, ada pasang seat belt. Ini Matic ya guys. Langsung ke D. Iya, jangan dashboard. Wih, lepas gas langsung jalan dia. Kita keluar dulu. Mantap banget nih. Grandis mobil keluarga keren nih. Oke deh. Buru. Tarikannya bahaya banget nih. Ini gue curiga mesin dia apa-apain ini. Ngeri. Si Om tadi sih bilang sama gue mobil standar, cuman kayak kagak dah. King, enggak standar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Standar guys, standar. Standar balap ini. Oke, ini driving impressionnya dulu ya. Ini anyway mobilnya apa namanya sangat rawat. Ya, jadi yang gue rasain nih dengan postur gue yang 179 cm, posisi duduknya enak. Ini bangkunya nyaman guys, karena memang Grandis ini positioningnya setahu gue adalah mobil yang mewah begitu ya di kelasnya. Dan headroomnya masih lumayan jauh di kepala gue. Terus bangkunya juga enak, dia ada lipatan di sini jadi sedikit agak ketahan badannya kalau lo kelempar kiri kanan. Diameter setirnya enak, dia diameternya tuh nggak terlalu gede, dan diameter lingkar kemudinya di tangan gue yang segede gini enak nih, pas banget. Dan bahannya juga enak nih, kayaknya nggak bakal bikin licin deh kalau keringetan buat jalan jauh. Terus abis itu Mitsubishi Grandis ini yang gue seneng adalah walaupun mobil ini dari luar kelihatannya dia agak lebar dan panjang gitu ya, cuman ngontrolnya enak guys, karena posisi duduknya ini nih tinggi dan dashboardnya rendah gitu. Ini gaya setelan desainnya mirip kayak posisi duduk kalau kita naik Lancer. Jadi dashboardnya tuh rendah. Walaupun dari rumah Speedo ke ujung kaca depan, ke windshield itu tuh jauh. Cuman karena dia rendah, jadi tuh ngontrolnya enak gitu. Ini mobil hidungnya nggak kelihatan sama sekali guys. Mau gua donga gini juga nggak kelihatan Om ya. Hidungnya nggak sama sekali. Pendek. Iya, runcing ke bawah gitu. Nah, cuman karena sekali lagi dashboardnya ini desainnya keren gitu ya, pinter yang ngedesain nih. Jadi kontrolnya enak gitu, depannya enak, ngontrol sebelah kiri enak, kanan enak. Bahkan tadi gue keluar gang sempit-sempitan juga enak gitu. Jadi buat nyetir yang mungkin ya, kalau bayangan gue nih agak agresif selap-selip, ini ngontrolnya mungkin gampang gitu. Terus pilarnya ini walaupun dia agak panjang, cuman nggak terlalu ngeganggu karena kaca depannya juga agak ke depan ke sininya. Dan dia punya, kalau nengok sebelah kiri tuh ada kaca kecil buat ngintip. Gue nggak tahu istilahnya apaan, ntar gue coba cari tahu. Dia ada kaca kecil gitu. Untuk spion bukan kaca kecil, jendela kecil maksud gue. Kalau untuk spionnya ini enak, size-nya sedang, nggak gede nggak banget, nggak kecil banget. Cuman buat monitor juga enak, melihat kanan belakang enak, kiri belakang enak. Jadi sampai jangkauannya sampai pintu tengah, asik gitu. Nah, ini udah di transmisinya di D aja, dia bisa D plus minus, tapi buat santai aja lah ya, karena jalan raya gini. Terus yang gue rasain juga nih, AC dingin guys. AC ini mobilnya kerawat banget, enak, dan di jalan yang rata enak nih rasanya, nggak yang membal-membal gimana ya. Sebenarnya nggak rata-rata banget jalanan, cuman enak. Terus kaki gue juga enak gitu, kaki gue panjang nih, duduknya tuh enak banget gitu. Terus dari segi berkendara, feel nih setirnya enteng Om ya. Enak setirnya enteng banget. Ini pakai elektronik apa belum ya? Power steeringnya belum ya? Tapi enteng banget guys, asli guys. Ini Om Haryo rawatannya mantep nih. Rawatannya mantep sih Om. Tuh buat belok kiri enak banget tuh. Wih, terasa panjang guys. Cuman once again ngontrolnya gampang. Enak kontrolnya, kiri kanan depan belakangnya tuh enak banget. Karena itu desain dashboardnya enak, spionnya enak. Spion belakangnya juga ukurannya nggak terlalu besar, cuman cukup ngejangkau sampai belakang. Anyway, yang gue rasain dari tadi nih, mesinnya ini gue toel dikit, ini nggak tahu Om diapain nih, bahaya banget nih. Ini berapa cc sih Om? 2400 ya, GLS 2400 guys, gila pantesan. Nanti ownernya juga gue interview ya. Ini dia udah diapain nih mobilnya, cuman enak banget asli. Pedal gasnya juga enteng. Asli nih mobilnya seger banget Om.
Mobil tua, Om. Wah, mobil tua cuman kalau kerawat beda guys. Mobil tua. Aduh. Biar nggak malu sama mobil muda. Iya. Mobil muda juga takut kali ngeliat mobil ini. Asik. Nih jalanannya agak naik turun. Apa namanya? Mungkin karena faktor ada ban atau ganti velg udah diganti Om ya. Udah. Ya dia karakternya agak sedikit kaku. Cuman gue yakin kalau diisi penuh enak nih mobil Om. Enak pasti gitu. Karena kalau gue pribadi gue lebih suka mobil yang dalam keadaan kita dua dewasa gini agak kaku dibandingin terlalu empuk. Karena nanti kalau diisinya penuh malah nggak enak Om ya. Iya betul. Gitu. Apalagi buat touring keluar kota gitu. Aslinya sih enak banget, setirnya enak, gasnya enak. Ini dari tadi kaki gue juga hati-hati nih, gue tau mobilnya mulai terbang. Enteng banget. Nah ini anyway head unit udah diganti, nanti gue kasih lihat gambarnya. Jadi keren nih kalau dia belok kanan. Ini ada apa namanya? Ada kamera dari spion kayaknya Om ya? Iya, ada kamera di bawah spion. Di bawah spion, jadi bisa ngelihat jarak trotoar ke ban berapa, keren banget ini. Ya, buat melindungi peleknya, Om. Buat melindungi pelek ya. Peleknya pakai apa tuh Om? Wet sport, Om. Wet sport cuy. Aduh, ngeri gue bawanya. Aduh, enak banget nih. Ini masih pakai D aja udah enteng banget rasanya. Ini Grandis penggerak roda depan Om ya? Roda depan. Mantep, cakep. Cobain langsung gimana? Wah, kayak BMW Om. Hai. Asik banget. Terus ini mobil 7 seater guys. Jadi menurut gua apa ya? Dari standarnya pun ini sebenarnya bukan mobil yang ceper kalau dibandingin sama Odyssey RB1 mungkin ya. Makanya untuk dibawa keluar kota untuk kondisi di Indonesia secara overall ini sih mungkin lebih nggak begitu worry kalau misalnya dibawa, karena kalau maaf bukan ngebandingin ya, sama-sama standar gitu. Si Odyssey RB1 tuh ceper Om. Iya betul. RB1 sama RB itu gitu yang RB2. yang RB2 ya yang bodinya panjang gitu itu ceper banget. Kalau ini enggak. Ini tadi sempat ngobrol nih kata si Omnya, kata Om Haryo, dia ini ganti pelek sama ban dong tapi nggak diceperin Om ya? Enggak. Berarti nih kaki-kaki masih standar? Standar semua. Oh standar. Soalnya kan kita seneng road trip. Oh iya. Kalau ceper ntar susah di jalan kan. Bener-bener Nggak nyaman lah di dalam. Bener. Ini kalau bensin satu berapa nih Om? Kalau dalam kota deh. Dalam kota kakinya sekolah bisa paling ke 17 lah. Oke. 17 16. 17 Luar kota kita jalan normal 19 lah. Oke. Tapi itu berbanding dengan tenaga yang didapat ya. Jelas. CC 2400 gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi sih Om, boros itu ketika konsumsi BBM-nya tinggi, cuman tenaganya nggak ada. Nah itu boros banget tuh. Itu boros banget. Boros banget. Kalau ini tenaganya mantep nih. Tenaganya ada. Tenaganya Cukup ada. lah. Cukup ya. Buat kalau penuh kita, karena kemarin pernah kita sampai Bali 6 orang tuh. Terus barang penuh di atas juga di rooftop penuh. Oh. Masih enak jalan. Tenaga masih ada ya. Tenaga masih ada, mobil juga nggak gasruk, ban nggak gasruk ke fender kan. Karena Grandis tuh sistem kakinya kan yang belakang tuh kalau penuh sih malah miring belakangnya. Oh, oke. Dia kayak kalau lo tahu VW Kodok bro, dia kayak ada dari sana itu bisa negatif chamber sendiri. Iya, negatif chamber sendiri. Jadi dia mainnya malah miring naik ke atas gitu. Jadi nggak gasruk. Lucu. Dan itu gunanya buat nambahin stabil kalau setahu saya Om. Jadi kalau belok-belok itu bannya kan nyesuaiin tuh. Itu dia ngebantu biar mobilnya tetap nempel di jalan. Betul. Koreksi kalau gue salah, gue awam bro, belajar juga. Udah ngomong salah malu kan. Asli ini AC dingin banget. Ini seger cuy. Asli mobilnya enak banget. Terus panel-panel instrumennya dilihatnya enak banget gitu. Gue ngerasa kayak di mobil apa tahun 2005 mungkin kalau ngelihat tampilan kayak begini kayak udah maju sih. Nggak tahun segitu walaupun memang masih jarum-jarum semua ya. Cuman semuanya gampang dibaca gitu dari RPM-nya. Terus itu ada indikator apa suhu mesin Om ya? Iya. Bensin sama ada speedometer. Dan ini tuh fotonya masih terus. Dan ini tuh apa namanya? Dia gue lupa nih istilahnya apa. Nanti gue catat di bawah. Kalau dia mau headlampnya mati atau nyala, speedo apa cluster meter tetap nyala. Ya. Gitu. Kalau mobil dulu kan tahun 2000-an harus nyalain lampu kecil dulu minimal tuh ya, baru nyala ini. Kalau ini semua jarumnya nyala, sama semuanya tuh kelihatan jadi terang gitu. Kalau gelap-gelapan pun kelihatan. Cep. Asli guys, enak banget ini mobilnya.
Si Om yang ngerawat banget nih. Ini once again ngerawat di mana Om? Di GT Auto Bekasi. GT Auto Bekasi ya, patokannya itu di Kalimalang, Bintara, masuk ke kiri GT Auto. Iya. Wah, kacau guys, ini diinjek dikit, nyet. Seger banget. Ini apa namanya? Om selalu ngerawat di situ ya, ngerawat rutin apa? Servis berkali di situ ya? Di situ kita tuh pokoknya kerusakan apapun di situ kalau saya. Ya. Oke. Nanti info lengkapnya di sesi interview nih. Ini gua test drive dulu. Ini anyway kaca filmnya enak banget Om, adem. Pakai apa nih Om? Ini Solar Guard. Solar Guard ya? Black Phantom 80% kanan kiri belakang. Kanan. Depan 60%. Depan 60 ya. Iya. Pasti apa dia teduh gitu dilihatnya. Adem. Kalau malam pun masih enak Om ya? Malam masih kelihatan ya? Masih enak. Nih guys, gue lewat jalanan yang makin agak nggak rata, masih enak-enak aja. Ya udah kembali terbukti men, 6 orang dewasa full barang, termasuk di roof box pakai suli anyway. Nggak gasruk, nggak mentok ya Om ya? Iya. Gila, gue pengen guys mobil ginian. Keren banget Grand GT itu emang tuh. Pokoknya produk-produk Mitsubishi tuh emang apa ya? Aura racingnya masih dapet Om. Yeah. Dia kalau ini tuh yang gua rasain naik mobil ini sebagai supir ya, mewahnya dapet, mewah zaman itu ya. Tapi kesan sportinya masih ada. Gitu, kesan sportinya masih ada. Jadi nggak terlalu bapak-bapak lah ya. Gitu, enak banget. Mantap guys. Nah, untuk panel-panel instrumen di sebelah kiri kayak panel AC segala macam nih pakai jangkauan tangan deket lah. Terus dia persnelingnya kan modelnya juga yang nempel di konsol tengah. Jadi kalau mau bukan persneling, jadi gear lever lah ya. Dia tuh gampang mau ke PRND-nya tuh gampang karena deket. Dia bukan model yang di tengah bawah, cuman dia nyatu sama dashboard sini gitu. Ntar gue kasih gambarnya. Nice. Ini gue pengen nyari jalan lurus, masih macet lagi. Ntar habis muter lurus boleh ya? dicoba diinjek. Alright. Aman. Nih putaran agak lumayan dan sekali lagi ngira-ngiranya enak. Tapi hati-hati, tetap ini panjang depan belakangnya. Yes, dapat. Panjang guys mobilnya guys. Tapi tetap masih bisa dikontrol, apalagi kalau udah terbiasa bawanya Om ya. Iya benar. Pasti bakal satu. Nih gue baru kedua kali dalam hidup gue bawa Grandis kayak gini. Yang satu GT ini GLS, tapi overall sama aja kan ya. Cuman ya gitu, gampang adaptasinya. Kiri kosong. Coba injek dikit ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak sih nih. Ini gue injek dikit-dikit ngeri guys, rame guys. Gak berani gue. Gak berani gue. Asli. Gitu Om, saya kalau diizinin becek mobil orang juga beceknya nggak yang jebret gini, pelan-pelan. Gue nggak enak sama yang punya gue menghormati yang punya, dan ini bukan mobil saya kan Om. Saya juga takut kalau mobilnya terlalu liar, saya nggak siap. Karena mobil gitu kan ownernya yang ngejinakin, ownernya bisa, dia yang tahu karakternya gimana. Tapi ini asli guys. Ini putaran bawahnya aja dari tadi gue main RPM nih kalau jalan santai cuman di 1500. Itu udah narik sih. Iya. Saya nggak bohong sih. Saya nggak bohong. Dan ini apa namanya, masih gear Om ya, belum CVT nih ya. Belum. Tapi perpindahan giginya halus Om ya. Halus. Apa mungkin kalau lo super duper sensitif dan lo pengen ngerasain ya mungkin ada lah. Cuman nggak ganggu. Nggak ganggu. Masih belum ganggu. Asli guys, asli dingin banget. Ini nyaman banget tuh mobilnya Om. Aduh, Om Haryo nih gokil. Mobil keluarga Om. Mobil keluarga ngebut men. Coba ya. Aduh, tikungan. Sempet berlobang jalan ini. Oh, udah dibenerin. Iya, udah dibenerin. Udahlah guys, pokoknya gue yakin mobil ini ngebut lah, apalagi gue buat touring, udahlah gak usah gue coba-coba, gak berani gue. Tempatnya belum memungkinkan. Anyway, mungkin itu yang bisa gue sampaikan buat lo di sesi test drive ini, di part 2 ini. Semoga bisa jadi sedikit referensi buat lo yang nonton, khususnya buat lo yang mungkin lagi nyari mobil Grandis ini. Buat Om Haryo, makasih banyak udah boleh ngizinin nyetir mobilnya Om ya. Sukses buat Om Haryo ya. Makasih. Thank you. Sukses juga ya, sukses channelnya. Thank you.